Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa tetap memakai masker dan jaga kebersihan. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap di rumah aja. Kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta menarik yang bikin Indonesia terkenal di mata dunia. Sebelum nonton, yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Yang belum makan, silahkan makan dulu. Biar perutnya tidak sakit. Yang masih ada kerjaan, selesaikan dulu biar tidak numpuk. Hehe. Kalau sudah semua, mari kita simak topik kali ini. Selamat menonton. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Global Religious Future, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Dengan angka sekian bahkan mampu mengalahkan jumlah populasi muslim dari negara di Timur Tengah. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang sah menurut undang-undang, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia menjadi bangsa yang tidak bersahabat dengan bangsa asing. Bahkan warga asing yang berkunjung ke Indonesia merasa nyaman tinggal di Indonesia. Menurut diagram perbandingan populasi agama di Indonesia pada balok warna hijau, kita dapat melihat perkiraan perkembangan populasi muslim sampai tahun 2050. Dengan perbedaan angka yang begitu jauh. Dan pada peta tersebut, kita dapat melihat persebaran populasi muslim hampir merata di seluruh Indonesia. Kecuali Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur dan Tanah Papua. Selanjutnya Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, Indonesia punya luas total perairan 6.400.000 km persegi dengan panjang garis pantai 108.000 km. Tidak salah lagi jika negara kita dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia atau kurang lebih 81.000 km, yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi dan bahari yang melimpah. Namun sayangnya potensi bahari ini masih kalah dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Singapura. Meski jumlah pulau di Indonesia saat ini sebanyak 17.500, namun baru 13.644 pulau yang resmi terdaftar di PBB. Dengan jumlah pulau sebanyak ini, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan pulau terbanyak di dunia. Uniknya, dari semua pulau yang ada, ternyata hanya 9.000 pulau saja yang ditempati penduduk Indonesia. Sisanya masih banyak yang belum berpenghuni. Berbagai potensi sumber daya alam dan budaya di Indonesia bisa dikemas, misalnya dengan pengembangan pariwisata.
Daya tarik objek alam dan budaya menjadi kekuatan bangsa ini untuk menciptakan suatu proses-proses pembangunan yang menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam yang dikemas dengan kreatif dan disajikan, sehingga menghadirkan wisatawan untuk kemudian berbagi dengan para pengusaha, investor dan bisnis. Diagram tersebut menunjukkan jumlah pulau yang ada di tiap provinsi di seluruh Indonesia. Dengan jumlah tertinggi yaitu Papua Barat dengan 4.108 pulau. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya menurut sensus BPS tahun 2010 ada 1.340 suku bangsa di Nusantara. Dari sekian banyak suku bangsa tersebut, ada beberapa yang bersifat dominan karena memiliki jumlah yang relatif besar, seperti suku Jawa. Bahkan Pulau Jawa sendiri tercatat sebagai salah satu pulau terpadat di dunia, dengan populasi 60% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku Sunda, suku Batak, dan suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya di Indonesia. Banyak juga suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, yang memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Di Kalimantan sendiri ada suku Dayak yang terdiri dari 268 suku bangsa, juga ada suku Banjar, suku Kutai, suku Berau, dan suku Bajau. Selain suku asli pribumi ada pula suku bangsa pendatang seperti etnis Tionghoa yang merupakan pendatang dari negeri Cina. Juga ada etnis Arab, India, Pakistan, Jepang, dan Korea. Juga ada etnis Indo, yaitu campuran antara etnik Indonesia dengan keturunan Eropa. Saat ini terdapat 718 bahasa ibu yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Menurut data riset dari portal diskon online, Kuponation, hingga April 2019 jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 120 juta dan menduduki posisi keempat tertinggi di dunia. Berada di urutan yang sama untuk pengguna Instagram, Indonesia tercatat memiliki 56 juta pengguna media sosial tersebut. Tidak hanya sosial media, masyarakat Indonesia juga banyak menggunakan aplikasi chatting untuk menunjang aktivitas komunikasi sehari-hari. Untuk aplikasi chatting terpopuler di Indonesia diraih oleh WhatsApp, di mana 83% dari total pengguna aktif sosial media menggunakan aplikasi ini. Sementara di peringkat kedua ada aplikasi lain yang tercatat memiliki 59% dari total pengguna aktif. Lalu, disusul dengan Facebook Messenger sebanyak 47% dan WeChat sebanyak 28%. Demikian ulasan kita kali ini. Gimana? Makin banggakah sama Indonesia? Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa bersedekah bagi yang mampu dan istiqomah menjaga sholatnya. Sampai jumpa lagi.